Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik luar biasa. Karena hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini saya mau menginformasikan bahwa kita akan melakukan persembahan 2 kali. Yang pertama persembahan seperti biasa, yang kedua adalah persembahan khusus. Kita akan menabur untuk saudara kita Ibu Ika yang kemarin sempat dirawat inap pasca kuretasenya. Kita akan menabur untuk saudara-saudara kita pada pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Sungguh Bapa, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Bukan suatu kebetulan kami boleh hadir di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh datang untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama datang beribadah dengan saudara-saudara kami, keluarga kami yang kami kasihi. Pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Layakan kami masing-masing Tuhan. Kami mau duduk diam di tempat duduk kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau persembahkan persembahan yang terbaik, puji-pujian kami hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahtalah Tuhan atas puji-pujian kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan segenap hati katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. katakan, Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena banyak sekali yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya dan saudara. Mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, buat segala pertolongan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat suara kita, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Mari jemaat katakan, aku
bersyukur karena Engkau teramat baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur karena segala hal yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau bersuka cita. Kami mau menari, kami mau menyatakan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Inilah saatnya kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini hari yang terbaik, amin saudara. Sebab itu mari berikan tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Kita percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Saja yang ku terima, amin. Walau hidupku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari lebih lagi katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilembutkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujaanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Katakan, amin. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Hari yang terbaik. Kita percaya hari demi hari Tuhan beri yang terbaik buat setiap kita, amin saudara. Mari kuatkan diri kanan saudara, katakan hari ini adalah hari yang terbaik untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau menyatakan di hadapan Tuhan. Katakan, akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, tak kuatku, teguhkan imanku. Akan ku salibku,
kebajikan tersedia bagiku. Katakan sebab balasanku, sebab balasanku bukan bersalah. Dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Amin. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku bukan bersalah. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari sama-sama kita membuat tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih. Kami percaya sebab Engkau Allah yang sanggup. Sama-sama katakan, sebab balasanku limpahkan segalanya. Amin. Dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya. Amin. Dengan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari jemaat sendiri katakan, katakan. Aku mari lebih lagi katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Sampai sini sudah merasakan diberkati oleh Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita akan persiapkan taburan kita. Pagi hari ini kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tinggi persembahan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang sudah mengalami berkat Tuhan. Pagi hari ini kami datang, kami mau membawa persembahan, persepuluhan komitmen persembahan khusus kami. Kami mau taburkan ke dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami percaya, kami membawa dengan hati yang bersuka cita karena kami sudah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Allah yang menjamin dan memelihara kehidupan kami. Sebab itu kami mau menabur Tuhan untuk persembahan ini dengan penuh rasa syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya di waktu yang tepat Tuhan akan menjawab seruan setiap doa dan pergumulan kita. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, katakan, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, katakan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, kami percaya Tuhan. Mari katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari
ini adalah pengakuan iman kami kepada Tuhan. Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan menjawab doa kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sering cara yang mustahil, yang tidak kami duga sama sekali. Dengan waktu yang tepat. Terima kasih Bapak, biarlah pujian ini membuat kami semakin dikuatkan iman kami kepada Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan tentang kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kami. Biar Roh Kudus menolong kami mengerti firman-Mu, mengaminkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu nyata terjadi dalam hidup kami, bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak-anak, semoga mereka akan ke tempat lain, mereka akan beribadah dengan cara mereka. Berkati guru yang membimbingnya, berkati anak-anak ini Bapa, supaya mereka terus bertumbuh, sehingga mereka semakin besar, semakin mengerti. Bahkan kelak mereka mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami ini. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Saya mengharapkan kita semuanya dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, Bu Ika sudah hadir. Terus sehat Ibu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada orang yang sering berkata, dan mungkin banyak orang merasakan itu, bahwa mengikuti Yesus tidak sesuai, tidak seperti yang dibandingkan banyak orang. Minggu yang lalu saya menyampaikan tentang keponakan saya itu, bahwa semenjak mengikuti Yesus, justru dia ada masalah-masalah. Pada saat dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, yaitu dalam bidang musik di gereja, masalahnya semakin besar. Lalu dia berkata, apakah lebih baik saya nggak melayani ya Om ya? Saya mencoba menjelaskan bagaimana pengertian tentang mengikuti Yesus. Saudaraku, mengikuti Yesus itu berbeda dengan menjadi penggemar. Penggemar itu hanya senang bersorak-sorak. Ketiga yang kita ikuti itu apa? Mengalami kekuatan, menang misalkan ya. Ada banyak orang menjadi penggemar Yesus, sehingga banyak orang ketika mereka diberi makan Yesus, begitu banyak orang dikatakan dalam firman Tuhan, berbondong-bondong, itu berarti jumlahnya sangat banyak. Itu hanya penggemar. Dan faktanya pada saat Yesus ditangkap, mereka satu persatu meninggalkan Yesus. Hanya sedikit yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Tuhan tidak pernah menjanjikan pengikutnya hidupnya tanpa masalah gitu ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan pengikut Yesus itu hidupnya selalu berhasil, selalu sukses dalam ukuran dunia. Tidak selalu menjanjikan selalu diberkati secara materi.
tidak ada janji itu. Jadi kalau kita mengikuti Yesus berpikir seperti itu, pasti kita akan kecewa. Tetapi yang kita ketahui, Tuhan izinkan itu terjadi, mengalami masalah, mengalami menderita, mengalami tantangan. Tapi Tuhan janjikan akan selalu hadir menolong kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kasih karunia Allah memelihara hidup. Kasih karunia Allah memelihara hidup. Kita akan membuka firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu bisa membuka bersama dan kita baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kalau sudah ketemu, mari kita akan membaca, bisa dilihat juga di layar. Tapi kalau ada Alkitab, lebih baik dibuka Alkitabnya, sehingga kita bisa membaca bersama. Mari kita mulai. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kataku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di sungai-sungai Krit, sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Krit itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat yang kita merenungkannya, di sini kita melihat bahwa selama 3,5 tahun dalam masa kekeringan, timbul kelaparan di Israel. Dan Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk pergi ke tepi sungai Krit. Saudaraku, saya nggak tahu kenapa di sungai Krit yang hanya kecil, kenapa tidak disuruh pergi ke tepi sungai Yordan yang lebih besar dan pasti airnya lebih jernih. Tapi Tuhan perintahkan Nabi Elia ini supaya pergi. Dan yang saya senang, dalam firman dikatakan, dan Elia melakukan seperti yang dikatakan firman itu. Saya seringkali berulang-ulang menekankan bahwa inilah iman. Penekanan iman adalah melakukan. Pengertian iman bukan sekedar percaya. Ada banyak orang percaya firman Tuhan. Tapi kalau nggak melakukan, berarti itu tidak beriman. Ada orang mengaku percaya Yesus. Tapi kalau tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan Yesus, sesungguhnya tidak beriman. Jadi dikatakan ini mengingatkan kepada kita bahwa Elia melakukan seperti yang dikatakan firman itu. Dia pergi ke tepi sungai Krit. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat memang dalam kehidupan kita ada banyak masalah, tantangan, kesulitan, bahkan kelaparan yang seperti dialami oleh bangsa Israel itu selama 3,5 tahun tidak ada hujan, sehingga terjadi krisis pangan dan banyak sekali orang-orang kelaparan, dan saat itulah Tuhan mengingatkan dalam firman dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19
Bapak Ibu perlu pegang firman ini pada saat Bapak Ibu mengalami kekurangan, pada saat mengalami masalah, tantangan, pegang firman ini dan Bapak Ibu coba lakukan firman ini. Klaim firman ini. Artinya klaim adalah lakukan firman ini. Dan kita akan mendapatkan keyakinan dalam Filipi pasal yang keempat ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan Allahku, Allah Bapak Ibu Saudara semuanya, Allah yang disembah oleh Elia, Allah yang ngutus Elia untuk pergi ke sungai Kerit, dikatakan Allah itulah yang akan memenuhi yang kita garis bawahi adalah memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar dalam firman yang kita baca tadi, kita pelajari ada dua hal yang penting tentang pemeliharaan Tuhan. Yang pertama akan kita pelajari adalah ciri pemeliharaan Tuhan. Dan minggu depan tentang bagaimana kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri pemeliharaan Tuhan. Apa ciri-ciri pemeliharaan Tuhan? Saudaraku, yang pertama dikatakan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ketiga sampai dengan ayat keempat. Saya akan bacakan kembali supaya kita diingatkan lagi. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 dan 4. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Yang pertama, ciri pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, berikanlah kami makanan kami seberapa? Sebulan? Setahun? Tapi dikatakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ciri pemeliharaan Tuhan, Tuhan memenuhi kebutuhan kita itu sesuai dengan kebutuhan. Itu sebabnya Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Bukan sungai Yordan. Sungai Kerit jauh lebih kecil daripada sungai Yordan. Kenapa sungai Kerit yang kecil? Karena hanya untuk kebutuhan Elia. Jadi airnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan Elia. Sungai yang kecil itu sudah cukup memenuhi kebutuhan air Nabi Elia. Sehingga tidak perlu sungai Yordan yang besar. Lalu dikatakan di sini, Tuhan memberikan makan kepada Elia melalui burung-burung gagak. Jadi, kenapa tidak serigala yang besar? Kalau Raja Wali itu kan gagah ya, besar ya. Kenapa hanya burung gagak yang kecil? Lah kembali, bahwa yang Tuhan tolong itu hanya cukup untuk kebutuhan Elia saja. Jadi tidak perlu kirimkan burung Raja Wali yang besar, tapi burung gagak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Elia setiap harinya. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Saya punya pengalaman waktu kami cuti kemarin ke Malang. Biasanya kami itu pergi ke sana dan kalau kami tahu, biasanya begitu, kalau pendeta tahu ada
pendeta luar kota datang ke kotanya, biasanya mereka menghubungi untuk berkhotbah. Waktu kami ke kota lain, ya kami informasikan, kami yang tahu ibadah jam berapa, gereja Bapak, malah disuruh khotbah. Dan waktu itu kami pergi ke Malang, sengaja tidak memberitahu. Dan saya sengaja enggak membawa baju yang formal, saya bawa t-shirt dan baju-baju santai. Karena saya berniat hanya ingin refreshing, hanya ingin istirahat. Tapi pada waktu Rabu siang, pendeta itu tanya kepada Bu Esther, Bu, Bapak ikut ke Malang? Oh iya. Sampai kapan? Lama Pak, minggu di sini, iya. Lalu pendeta itu menghubungi saya, diminta khotbah. Saya berkata, Pak Pendeta, saya nggak siap apa-apa. Saya hanya bawa baju, hanya kaos-kaos saja, hanya t-shirt. Saya nggak bawa baju formal, saya nggak bawa Alkitab, saya hanya bawa HP saya. Jadi kemungkinan besar rasanya sulit. Lalu menjelang sore hubungi kami kembali. Pak Pendeta, kalau Alkitab saya bisa minjemi. Dan bersama dengan itu Tuhan berbicara pada saya, mengingatkan tentang panggilan saya. Untuk apa? Yaitu untuk melayani Tuhan. Saya bertanya, kenapa Pak Pendeta? Iya, karena pendeta ini sangat capek karena selama 1 bulan penuh menyiapkan acara Persibi itu, sehingga dia kelelahan dan minta tolong saya. Saudaraku, saya berkata, oke, saya akan menyiapkan diri. Saudaraku, saya bingung bagaimana. Dan saya menyiapkan hanya dengan melalui HP. Saya berdoa, Tuhan, ingatkan apa yang pernah saya khotbahkan. Saya nggak mungkin menyiapkan khotbah yang baru. Apa yang pernah saya khotbahkan, Tuhan ingatkan itu. Kemudian saya mencoba hubungi anak kami, mengirimkan materi khotbah, dan materi khotbah itu saya bukukan. Saya punya materi khotbah itu ada hampir 200 khotbah saya bukukan. Saya masukkan di laptop dan sebagian saya udah print. Tapi saya nggak bawa. Dan puji Tuhan, tengah malam dikirimkan pada kami dan kami pelajari. Ada satu lagi masalah, bagaimana dengan pakaiannya? Saya berpikir, oke, nanti saya akan pergi membeli batik, baju batik lengan panjang. Saya berpikir gini, saya punya baju batik di rumah banyak, saudaraku. Maaf saya nggak pamer ya, tapi banyak, dikasih banyak orang ya. Lengan panjang batik saya banyak. Tapi kalau saya beri lagi, mubazir nanti. Saudaraku, pada waktu itu di tengah-tengah saya bicara dalam hati itu, kakak saya berkata, kakak ipar saya berkata, panggil saya om, minggu yang lalu saya beli baju dan gak cukup. Mungkin Om Edi cukup. Begitu diberikan pada saya, baju itu, saudara luar biasa, pas. Biasanya kalau saya membeli baju itu nggak pernah pas, saudaraku. Kalau patokannya badannya ya, tangannya segini panjang. Tapi kalau patokannya panjang, tangannya, kalau pas tangannya, badannya nggak cukup. Jadi pasti kalau beli baju jadi biasanya kami rubah. Tapi waktu itu sungguh-sungguh pas. Lalu aku saya percaya bahwa Tuhan menyiapkan itu. Apa yang tepat yang saya butuhkan saat itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menyiapkan apa yang saya butuhkan. Pada saat itu memang saya membutuhkan baju yang formal. Supaya bisa menyampaikan firman Tuhan pada minggu pagi. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan saudara. Menyediakan apapun yang saudara butuhkan.
Karena itulah janji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan. Dan saya mengharapkan yang kita imani. 3 minggu yang lalu Pendeta Stefanus Lindung mengajarkan tentang amin. Kata amin berarti mengimani, berarti melakukan. Jadi kalau saudara berkata amin, berarti apa? Siap melakukan. Jadi amin itu bukan hanya gagah-gagahan, tapi sungguh-sungguh kita amin berarti kita bersedia, kita melakukan. Nah, saya mengharapkan Bapak Ibu melakukan firman ini, mengaminkan firman ini bahwa Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kebutuhan Elia hanya sedikit, sehingga cukup dibawa ke tepi sungai Kerit, supaya bisa minum di sungai Kerit itu, yang kecil itu. Tidak perlu sungai Yordan. Jadi kalau kita memerlukan kebutuhan yang sedikit, Tuhan akan berikan kebutuhan yang sedikit juga. Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak tahu yang kita butuhkan. Kita maunya banyak, kita maunya berlebihan, tapi Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan segala yang kita perlukan. Jadi yang pertama, cara pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, saudaraku, ciri pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah ini yang luar biasa, sering kali tidak terduga datangnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kemarin dalam firman ini dikatakan Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan makanan, untuk mengantar Elia roti, untuk mengantar Elia daging sebagai makanan Nabi Elia. Saudaraku, kenapa burung gagak? Saudaraku, kita tahu burung gagak itu makanannya daging, ya kan? Jangankan daging yang segar, daging yang busuk pun akan dimakan burung gagak. Ini aneh. Kalau yang mengantar itu misalkan kucing, ya sama habis. Tapi ya kalau seandainya yang mengantar ini bukan burung gagak, bukan pemangsa daging, ini wajar. Tapi justru yang Tuhan pakai ini adalah burung gagak. Ini cara yang luar biasa. Ini yang tidak masuk akal. Bayangkan kalau burung gagak itu suka makan daging, kalau diberikan daging oleh Tuhan, ya pasti dimakan sendiri. Akan gak sampai di tangan Nabi Elia. Nah, Tuhan inginkan ini. Justru Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Tuhan sering memakai untuk memelihara kita dengan cara-cara yang tidak kita duga sekali. Saudaraku, kembali saya punya pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, saudaraku. Sudah lama kejadian ini. Waktu itu tanggal tua, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga tanggal tua ya. Kita pasti punya istilah tanggal tua. Tidak ada uang. Ini sudah sekian puluh tahun lalu ya, bukan sekarang ya. Sama sekali nggak ada uang. Ada beras, hanya sedikit. Dan Bu Thomas masak beras itu, nasi itu. Nggak ada lauk. Karena nggak ada uang, sehingga Bu Thomas nggak masak. Karena nggak masak, lalu bersih-bersih rumah. Membuang barang-barang yang tidak terpakai, lalu dikumpulkan di depan rumah, di pagar depan rumah. Dan siap dibuang, karena banyak barang-barang yang dikumpulkan. Dan tiba-tiba ada pemulung yang datang. Bu, gitu ya. Saya ke gereja, tapi ini ceritanya Bu Thomas ya, ke gereja. Bu, ya Pak, ini barang-barang ini mau dibuang. Oh ya,
Ya Pak, kalau mau ambil aja Pak, tolong buangkan. Lalu pemulung ini memasukkan barang-barang itu ke gerobaknya. Dia membawa gerobak. Cukup banyak barang itu. Dan setelah dimasukkan ke gerobaknya, kembali dia panggil putas, Bu, apa? Maaf Bu, ini kami hanya punya uang sedikit ini Bu. Enggak usah Pak, enggak usah itu, kami memang akan buang. Tolong Bu terima Bu, tolong terima Bu. Dan ketika diterima saudaraku, luar biasa, bisa beli lauk. Dan saya percaya Tuhan akan pakai siapapun yang tidak masuk akal, yang sangat tidak terduga. Ketika Elia diberi makan melalui burung gagak, ini tidak terduga, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau diberikan burung gagak pasti akan dimakan. Karena makanan burung gagak itu adalah daging. Tapi justru inilah Tuhan kasih kepada kita suatu pengajaran. Bahwa Tuhan akan memberikan dengan cara yang tidak terduga. Dan tidak masuk akal. Saya mengalami itu dan beberapa kali mengalami hal yang tidak terduga. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pasti mengalami juga. Hal yang tidak diduga, hal yang sungguh-sungguh tidak diperhitungkan sama sekali dan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Saya akan cerita lagi ketika kemarin kami ke Malang, saudaraku. Saya ke Malang banyak sekali pengalaman, saya sampaikan waktu Rabu itu luar biasa kasih karunia Tuhan. Sebelum ibu saya meninggal itu, saya pengen sekali ke Gunung Bromo, saudaraku. Tapi enggak kesampaian. Ada kalanya cuaca ekstrim, ada kalanya macam-macam, tapi selalu gagal. Dan waktu kami ke Malang, sesungguhnya enggak ada ke Gunung Bromo, awalnya enggak ada. Tapi tiba-tiba kakak saya telepon, Om, mau enggak ke Gunung Bromo? Wah, saya enggak percaya, saudara. Iya, mau gitu ya. Dan kakak saya sudah mengatur semuanya dan ternyata kami berangkat dengan rombongan bidan-bidan senior dan keluarga. Namanya senior, usianya sudah di atas 65 tahun. Ada yang 83, pakai tongkat, saudaraku. Sebelah saya dalam mobil itu usianya 79 masih sehat. Ada suaminya bidan itu, seorang bapak yang stroke, jalan seperti ini. Naik Gunung Bromo. Saya tanya, Bapak, kenapa Bapak naik Gunung Bromo? Justru saya pengen sehat. Saya pengen sehat. Saya pengen berlatih. Tapi saya nggak paksakan kekuatan saya. Saya banyak belajar, saudaraku. Ibu-ibu yang sudah senior, yang sepuh. Usia jauh dengan saya, mereka semangat luar biasa. Dan saya percaya itu cara Tuhan mempertemukan dengan mereka. Kami naik mobil bersama. Kami rombongan ada 39 bidan senior. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh dan bapak-bapak yang sudah sepuh, yang pada pakai tongkat. Ada yang masih stroke tapi berjalan nekat. Kami naik jeep, naik itu. Yang jeep yang double garden itu seperti dipanting-panting. Tapi semangat sekali. Nah, saya kasih Tuhan, saya percaya itu cara Tuhan yang saya tidak duga sama sekali. Saya nggak bisa menduga. Tetapi cara Tuhan seperti itu. Tuhan berikan cara yang luar biasa, yang aneh. Yang sama sekali, saya nggak duga sama sekali. Semua itu bisa terjadi. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita akan lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Ini firman Tuhan juga harus Bapak Ibu aminkan. Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, seperti ada dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, ini harus kita aminkan. Ini firman Tuhan, nggak mungkin Tuhan bohong. Dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Perhatikan di sini, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini akan berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Mengasihi bukan hanya nyanyian, mengasihi ada bukti, mengasihi ada action, mengasihi ada tindakan yang nyata. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kita perlukan? Pemeliharaan Tuhan berlaku dalam hidup saudara, sesuai dengan kebutuhan saudara, dan juga sesuai dengan cara yang tidak terduga. Dan ciri pemeliharaan Tuhan yang ketiga adalah tepat pada waktunya. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-6 berkata demikian, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Perhatikan dikatakan di sini burung gagak tidak punya jam. Bapak Ibu punya jam kan, di rumah ada jam, ada yang pakai jam tangan, di HP ada jam. Tapi kadang-kadang kita kalah dengan burung gagak. Burung gagak itu tepat waktu, saudara. Kerja tepat waktu, ke gereja tepat waktu. Dikatakan pagi dan petang burung gagak selalu membawa roti dan daging kepada Elia. Pagi dan petang itu artinya tepat waktu, selalu datang pagi membawa burung, membawa roti dan daging. Kemudian pergi, dan sore hari kembali burung gagak datang membawakan Elia roti dan daging untuk makanan Nabi Elia. Jadi tepat waktu pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara saudara dan saya selalu tepat pada waktunya. Pada saat dibutuhkan, pas ada. Saudara punya pengalaman? Pasti. Saya punya pengalaman? Pasti. Pasti kita punya pengalaman yang sama. Bagaimana Tuhan memelihara tepat pada waktunya. Kadang-kadang kita dibuat Tuhan tuh jantungan ya, deg-degan ya. Deg-deg, sudah deadline-nya belum ada. Ya pengalaman yang sederhana waktu kita semuanya pernah merasakan bagaimana membiayai anak-anak kita sekolah. Bagaimana ketika mulai tahun ajaran baru dulu, selalu saya dan Bu Thomas membawa map seperti sekolah lagi. Ajaran baru selalu membawa map ini. Seperti lagunya Aibit Kiadi. Dari pintu ke pintu, ku mintakan keringanan. Datang! Anak saya Yonas itu diterima di SMA atau SMP ya? SMA ya. Diterima, tesnya diterima. Lalu tawar-menawar uang gedung. Dan ditolak, nggak diluluskan. Ujiannya, tesnya diterima. Tapi karena nggak mampu memenuhi administrasi, ditolak. Waktu itu saya kecelakaan, Bapak Ibu tahu kan saya waktu itu pakai tongkat. Saya menemui suster itu, diterima suster. Suster itu menyakitkan diri saya begini, Pak, jangan pura-pura Pak. Karena saya pakai tongkat. Udah Bapak nggak usah pura-pura, di luar tuh banyak orang menunggu Pak. Kalau Bapak nggak mau, ya udah. Saya hampir lempar tongkat saya, saudara. Saya bersyukur bisa mengalah emosi saya. Saya sakit bener, pakai tongkat itu sakit bener. Dan anak saya lulus, nilainya bagus, diterima. Tapi ya karena nggak bisa memenuhi administrasi, nggak diterima.
Tapi luar biasa Tuhan siapkan sekolah yang lebih baik. Amin. Saya bersyukur. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan tepat waktu. Bapak Ibu punya pengalaman bagaimana ketika mulai masukkan anaknya sekolah. Bagaimana ketika mulai deadline-nya membayar. Dibuat jantung kita deg-degan, berdebar-debar. Tapi pada akhirnya kita berkata, oke Tuhan benar-benar tepat pada waktunya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Saudaraku, pegang perkataan Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu berdoa, saudaraku, berdoalah supaya Tuhan selalu mendengar. Waktu kami usia 50 tahun, saya baru berpikir pengen punya rumah, saudaraku. Tapi usia udah 50 tahun. Kemudian kami datang ke sebuah developer dan langsung ditolak, kan nggak mungkin. Kemudian kami menggunakan atas nama anak saya. Kami ngambil rumah. Dan ketika dihitung-hitung, untuk ngangsur gaji anak saya kurang besar. Sehingga ditolak lagi. Developer berkata demikian, Bu, yang maju itu selalu Ibu Thomas. Saya nggak pernah maju dari Ibu, saya Ibu Thomas maju. Bu, gaji anak Ibu ini nggak bisa mengambil rumah ini. Tapi bisa kami tolong. Bisa gajinya di-upgrade, dinaikkan, di-markup angkanya. Dan saya tolak, saya nggak mau. Buat apa punya rumah kalau kita berbohong? Saya ingin benar-benar cara Tuhan. Lalu kami tolak dan beberapa hari kemudian Bu Thomas telepon lagi, Bu ada cara lain Bu. Kalau Ibu nggak mau mengupgrade gaji anak Ibu, ada cara lain. Meningkatkan DP rumah. Berapa? Wah, DP-nya hampir 5 kali lipat, saudaraku. Lalu Ibu Thomas berkata, oke Pak, kami akan runding dulu dengan suami. Dan kemudian Ibu Thomas panggil kami dengan Yonas dengan Reni berdoa di rumah tanah kosong itu. Dan yakin, oke, kita iyakan, kita sanggupi DP yang diminta developer itu. Secara luar manusia tidak mungkin, saudaraku. Dalam waktu yang singkat nggak mungkin bisa mengeluarkan DP yang besar itu. Tapi kami berdoa pada Tuhan. Kami berdoa, anak-anak kita ajak berdoa bersama. Masing-masing di rumah kita berdoa, fokus pada itu. Cara Tuhan luar biasa. Kami pendeta nggak bisa kerja, saudaraku. Pendeta baptis nggak boleh kerja. Tapi bersyukur cara Tuhan luar biasa. Tangan-tangan orang dipakai saya untuk memberkati kami. Sehingga dalam waktu yang tepat DP itu tercukupi bahkan terlampaui. Luar biasa cara Tuhan. Saudaraku, saya percaya pada pengalaman ini. Saudara juga pernah mengalami itu. Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Mari kita akan percaya. Mari berserah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan kejujuran hati saudara yang akan dilihat Tuhan. Ketidakberdayaan kita yang menyebabkan kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan kesombongan kita, tapi kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Saya pasti percaya Tuhan melihat kita. Kerendahan hati kita, ketulusan hati kita serahkan kemohonan kita, ketidakmampuan kita, pengakuan dapat Tuhan. Membuat Tuhan mendengarkan dan mengelurkan tangannya di dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu punya penggumulan, percayalah. Kalau saudara mengatakan terus menerus, seperti yang dikatakan dalam firman ini,
pada pagi dan petang Tuhan perintahkan burung gagak mengirim makanan, roti dan daging kepada Nabi Elia. Setiap hari, tidak pernah absen, tidak pernah meleset, tepat pada waktunya sampai musim kering itu berakhir. Dan yang keempat, ciri pemeliharaan Tuhan yang keempat adalah secara kontinu, secara berkesinambungan. Tuhan tidak pernah memberikan langsung sekaligus. Tapi Tuhan memberikan setahap demi setahap, berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus, kontinu. Itu cara Tuhan. Ya maunya kita kan sekaligus kan ya. Maunya kita tuh kalau butuh sekaligus ini. Ya. Tapi Tuhan tahu. Waktu kita menyekolahkan anak kita di SD, sudah mulai kesulitan bayar STPP-nya. Yang swasta ya. Kemudian yakin masuk SMP, biaya pendidikan naik, tapi bisa juga. Lalu naik lagi SMA, biaya sekolahnya lebih tinggi, Tuhan cukupkan juga. Berkesinambungan. Waktu kuliah, dulu kami berpikir apa mungkin bisa membiayai kuliah anak-anak kami. Saya sempat pesimis. Enggak mungkin Tuhan. Kemudian kami mencoba selangkah demi selangkah. Yang penting dia diterima dulu. Pada saat nego uang pembangunan, ayo kita datang nego. Berdoa, Tuhan mampu kami segini Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Lolos, diterima oleh pihak kampus. Ada biaya lagi Tuhan, biaya semesteran. Ya udah, datang lagi pada Tuhan. Tuhan, ada biaya kuliah semester segini Tuhan. Tuhan tidak memberikan sepenuhnya langsung, saudaraku. Tuhan memberikan per termin. Karena butuhnya per semester, Tuhan butuhkan. Satu semester cukup, luar biasa. Semester kedua, puji Tuhan. Dan seterusnya berkesinambungan, bersyukur. Sampai anak-anak kami lulus. Itu karena kami yakin percaya Tuhan. Pertolongan Tuhan telah berkesinambungan, terus menerus. Tuhan gak pernah berhenti di tengah jalan. Jadi Bapak Ibu, maunya kita itu Tuhan, butuhnya anak saya itu sekolah kuliah itu 1 semester sekian Tuhan. Kalau 1 semester sekian, berarti kalau misalkan 8 semester tinggal kali 8 Tuhan. Jadi butuh kami sekian Tuhan. Tuhan tolong cukupkan. Enggak seperti itu saudaraku. Tuhan enggak mau seperti itu. Tuhan maunya berkesinambungan. Ya kalau saat ini butuh 1 semester Tuhan cukupkan itu, ya puji Tuhan. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu meyakini hal ini. Saya sampaikan gini, kalau saudara saat ini mulai memikirkan anak sekolah, saya nggak tahu sih ini yang anak sekolahnya semua sudah besar ya, tinggal Mas Pedus ya. Yakin. Kami mengalami. Oh iya, Mbak Sari juga itu ya. Bu Ika. Yakin. Yonas. Sekolah mahal, TK sudah jutaan. Saya kemarin iseng-iseng tanya-tanya, di sekolah kamu berapa Ren? SD. Ya SD 3 juta. SD? SMP 4 juta? Iya. Nah, SD saudaraku. Ya pasti ada yang lebih rendah,
ada yang lebih tinggi, tapi sangat besar. Kalau kita berpatok angka, kita akan hancur hati kita. Kita putus asa. Tapi mari berjalan dengan Tuhan. Langkah demi langkah, pertolongan akan dinyatakan, akan berkesinambungan. Mari belajar perkataan Tuhan, kita terapkan, kita aminkan. Janji Tuhan itu kepada semua orang yang percaya. Kalau saudara percaya, percaya dan lakukan itu. Kalau mau nanti terima, ya udah bersyukur. Kalau mulai memikirkan biaya SPP dan sebagainya, percayalah. Berkelanjutan pertolongan Tuhan. SMP, SMA, kuliah, percaya. Akan berkesinambungan. Tuhan gak akan berhenti tengah jalan, kecuali kita berontak, itu lain lagi. Tapi kalau kita nurut Tuhan, Tuhan akan tolong terus, langkah demi langkah. Kalau kita mengikuti cara Tuhan, Tuhan akan tidak pernah mendeo kita. Tuhan akan terus melakukan apa yang kita inginkan, kita doakan itu. Kalau kita percaya, kalau kita ikut Tuhan, lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kalau kita memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan memikirkan pekerjaan saudara. Kalau saudara mungkin saat ini sudah bisa ngambil kendaraan, motor misalkan, DP sedang mengangsur, percayalah. Tuhan akan teruskan sampai lunas mengangsur itu. Tuhan gak pernah berhenti tengah jalan. Kalau saudara mungkin mengambil rumah, seperti saya mengambil rumah, membayar setiap bulan, saya percaya berkesinambungan pertolongan Tuhan akan berhenti. Saya nggak tahu dari mana. Pasti Tuhan akan cukupkan. Karena pertolongan Tuhan berkesinambungan, nggak akan berhenti tengah jalan. Saya pasti ada cara lain. Kalau Tuhan memberikan keturunan pada Bapak Ibu, keluarga, pasti Tuhan memampukan kita untuk mengasuh mereka, mendidik mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, ciri yang keempat di dalam pemeliharaan Tuhan adalah berkesinambungan. Terus menerus, kontinu, berkelanjutan, tidak sekaligus tapi bertahap sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita melihat di sini, saudaraku, kita lihat, coba kita perhatikan dalam diagram ini continue ya, terus menerus ya, terus menerus. Mari kita buka dalam kitab Raja-Raja pasal yang ke-17. Kitab Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan di sana dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10 perhatikan. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergi ke Sarfat. Selalu berkata dengan selalu bersiaplah, lalu selalu berkata pergilah dia. Artinya melakukan, kuncinya melakukan. Kita lihat di sini, saudaraku, beberapa waktu sungai Kerit ini pun menjadi kering. Lalu Tuhan perintahkan Elia pindah ke desa Sarfat. Ini berkelanjutan. Ketika sungai Kerit kering,
Tuhan bukan berkata, masa bodoh kamu Elia. Tidak. Tapi Tuhan selalu berkesinambungan. Tuhan perintahkan Elia pergi ke desa Sarfat. Dan di sana tidak lagi menggunakan burung gagak yang memelihara Nabi Elia. Tapi Tuhan memakai seorang janda, bukan janda kembang, bukan janda kaya. Tapi janda miskin. Dipakai Tuhan untuk kesinambungan kehidupan Elia, memelihara kehidupan Elia. Lalu Elia pergi ke desa Sarfat dan bertemu dengan janda yang miskin itu. Dan di sanalah Elia hidup dan janda Sarfat itu yang memelihara kelangsungan hidup Elia. Dilanjutkan oleh janda Sarfat. Jadi saudaraku, pertolongan Tuhan, pemeliharaan itu berkeselambungan, berkelanjutan. Continue, terus menerus. Saya percaya Bapak Ibu seperti saya menginginkan pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa mampu sendirian mengatasinya. Kita butuh Tuhan, kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita membutuhkan itu. Kita perlu tahu bagaimana ciri-ciri pemeliharaan Tuhan. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan rakus. Kalau kita hanya butuh 1 piring, cukup 1 piring. Tuhan mengajarkan, berilah makanan yang secukupnya, hanya secukupnya, sebutuhnya. Pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah dengan cara yang tidak terduga, menggunakan burung gagak. Burung gagak itu makanannya daging. Tapi bisa dipakai Tuhan, daging itu tidak dimakan, tapi diberikan kepada Elia. Itu cara nggak terduga. Kemudian di Sarfat, Elia ditolong oleh seorang janda yang miskin. Dipakai Tuhan. Tepat pada waktunya, burung gagak setiap pagi dan sore datang kepada Elia. Membawa daging dan roti bagi makanan Elia. Dan ciri pemeliharaan Tuhan yang keempat adalah continue. Terus menerus, tidak sekaligus, tapi berkesinambungan sampai tuntas. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dengan pengalaman kita masing-masing. Percaya, kita punya pengalaman yang berbeda, tapi pasti saudara punya pengalaman, juga seperti saya punya pengalaman. Mari percaya bahwa pengalaman saudara itu akan dilanjutkan Tuhan. Kuncinya adalah kita akan percaya. Kita akan melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Elia melakukan perintah Tuhan, disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, dan Elia melakukan itu. Setelah sungai Kerit kering, Tuhan berkata kepada Elia, suruh pindah ke desa Sarfat, dan Elia pun melakukannya itu. Dan di sana dipertemukan oleh seorang janda. Dan Elia dipelihara secara kesinambungan oleh Tuhan. Allah memakai segala hal, termasuk hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Tapi semua itu Tuhan akan bisa pakai. Tergantung apakah saudara percaya. Kuasa Tuhan besar. Cara Tuhan 1001 cara lebih yang bisa dipakai Tuhan. Menolong saudara, memelihara saudara dalam hidup saudara. Mari kita akan percaya dan tetap setia kepada janjinya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Kami akan pegang firman-Mu Tuhan. Kami akan lakukan firman-Mu.
Kami mengerti cara-cara Tuhan, ciri Tuhan memelihara kami sesuai dengan kebutuhan kami, dengan cara yang tidak terduga, tepat pada waktunya, dan berkesinambungan atau kontinu. Terima kasih Tuhan. Dan besok kami akan belajar lebih dalam tentang hal ini. Tuhan berkati supaya hati kami dapat mengerti firman-Mu ini, meyakini firman-Mu ini, dan melakukan dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan pada kami. Karena semua itu adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Setelah kita akan naikkan pujian tadi, sebelum firman Tuhan disampaikan tadi, mari percaya sehingga akan menaikkan pujian ini. Saudara renungkan firman Tuhan ini. Yesus sanggup menolong saudara. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Nyanyikan dengan sungguhan hati saudara, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita siap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman-Nya. Percayalah, Tuhan akan memelihara hidup kita, hidup saudara dan saya, seperti Elia dipelihara dengan cara yang luar biasa, menggunakan burung gagak yang itu tidak mungkin, yang itu tidak wajar, memelihara, memakai seorang janda yang miskin, yang itu pun tidak mungkin. Tapi inilah cara Tuhan, cara yang tidak terduga, dengan waktu yang tepat Tuhan akan menolong, memelihara saudara dan saya. Kita ingat pujian ini. selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Satu lagi percaya. dari atas. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang
lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Menjalankan di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagi saudara yang percaya, katakan dengan sepenuh hati. Hanya saudara yang percaya saja. Katakan, Yesus mendengar seruan doaku. Yesus menjawab. Katakan dengan kesungguhan hati saudara. Jika saudara percaya ini, katakan dengan suara saudara. Yesus mendengar dengan dalam tulus hati saudara. Katakan sekali lagi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama katakan ini. Lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia Kalau katakan Yesus mendengar. lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Silakan saudara berdoa. Nyatakan pergumulan saudara, nyatakan kebutuhan saudara kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan saudara, dengan waktu yang tepat, dengan cara yang luar biasa, dan dengan berkesinambungan. Saya berikan saudara berdoa. Silakan menyampaikan pergumulan saudara. Supaya Tuhan memelihara dalam hidup saudara.
mendengarkan apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu pada saat ini. Kau mendengarkan kebutuhan kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Tuhan ajarkan kami supaya kami mempercayai firman-Mu ini, supaya kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai bukti bahwa kami beriman kepada Tuhan. Berikan kami kesabaran untuk menanti jawaban dari Tuhan, karena kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini untuk terus pemulihan Ibu Ika, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan sungguh-sungguh berkat kulit itu akan disembuhkan di jamah Tuhan, sehingga pulih seperti semula karena kuasa tangan Tuhan yang ajaib. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Raquel dalam persiapan melahirkan putra yang kedua bulan September yang akan datang. Berkati Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan ketenangan hatinya, berkati mentalnya, berkati kesehatannya, berkati bayi dalam kandungannya supaya tetap sehat dan bertumbuh. Berkati supaya sampai pertolongan Tuhan nyatakan pada saat proses persalinan nanti. Kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Berkati semua jemaat-Mu, berkati mereka, berkati campur tangan-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari berdiri bersama-sama. Kita nyantikan pujian tadi. Yesus mendengar, remnya saja. Yesus mendengar dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kita akan tinggalkan tempat ini. Pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Daya
kiranya damai sejahtera Allah memenuhi saudara. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Damai sejahtera menyertai. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga bersandar tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sidang jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat duduk sejenak. Amin, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersalam-salaman dengan gembala dan ibu dan yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.